Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat setiap kami. Kami siap mendengar apa yang menjadi nasihat Tuhan buat kami pagi hari ini. Setiap kita yang siap untuk dengar firman, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini sebuah kesukaan besar terjadi ya. Saya percaya bukan hanya di surga, tetapi buat kita semua pun kesukaan itu sungguh-sungguh terjadi. Hari ini akan ada 7 orang yang memberi diri untuk menyerahkan hidupnya bagi Tuhan ya. Hari ini ada 7 orang yang mendeklarasikan untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan mau mengenakan manusia baru bersama dengan Kristus. Amin. Loh, kok sepi gitu. Amin saudara. Itu kesukaan besar saudara. Dikatakan dalam Alkitab kalau 1 orang bertobat, kalau 1 orang kembali kepada Tuhan, itu sukacita di surga itu besar, betul? Ini 7 loh saudara. Angka sempurna gitu ya kan. 7 orang memberi diri, saya percaya surga itu hari ini kalang kabut gitu ya kan. Wah, luar biasa karena ada orang yang mau memberi bagi Tuhan. Nah saudara, yang ingin saya sampaikan begini loh saudara. Bukan hanya untuk yang dibaptis, tetapi untuk setiap kita. Bahwa baptisan itu bukan acara gereja. Baptisan itu bukan diadakan karena aturan di dalam gereja, enggak. Tetapi baptisan diadakan itu karena itu sebuah perintah. Amin. Perintah bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk menanggalkan manusia lama, untuk menguburkan manusia lama kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, target utama kita, goal setting kita itu adalah kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Amin saudara. Itu yang menjadi goal setting kita. Itu yang menjadi fokus perjalanan hidup kekristenan kita adalah kita ini sama seperti Kristus. Gak ada yang lain saudara. Saudara tiap minggu diajar, saudara tiap minggu datang beribadah, setiap hari saudara baca renungan di rumah. Tujuannya adalah apa? Supaya keserupaan dengan Kristus itu terjadi dalam perjalanan hidup kita. Nah salah satu bagian yang harus dikerjakan adalah apa? Memberi diri dalam baptisan. Artinya mengubur, baptisan itu kan mengubur manusia lama kita. Dikubur dalam kematian Kristus saudara. Jadi jangan takut nanti yang dicelupkan, ditenggelamkan, gak lama kok. Ya, gak lama, saya gak pernah 10 menit untuk menenggelamkan orang ke air gitu, enggak ya. Paling dalam hitungan detik aja gitu loh. Jonathan sudah kaget gitu 10 menit, enggak yuk. Ya cuma hitungan detik gitu. Theo langsung gitu. Theo mikir menit wah repot ini ya. Ya dalam hitungan detik aja Anda setelah itu keluar. Secara fisik tetap sama, Theo ya tetap lebih besar dari saya, ya kan? Ya gitu ya. Tapi cara pandang kita dalam mengarungi perjalanan hidup ini akan berbeda. Kita telah mengenakan manusia baru dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru. Secara fisik sama tetap dulu waktu tahun 85 saya dibaptis. 85 saudara di GBI Sulung yang membaptis saya masih hidup hari ini saudara. Hebat ya. Masih hidup Bapak Abdul Majid. Wah, kalau di gereja saya yang dulu itu baptisannya luar biasa saudara. Ini gerejanya besar, kolam baptisannya itu di bawah mimbar ini saudara. Jadi kalau baptisan dibuka, itu airnya saudara, dingin luar biasa. Itu air bertahun-tahun. Dingin saudara. Disaksikan oleh banyak jemaat. Tahun 85 saya menyerahkan hidup saya. Saya ingat betul tanggal 25 Maret, persis kelahiran anak saya. 25 Maret saya menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Baptisan sekali lagi bukan acara gereja, bukan diadakan karena program gereja. Tapi baptisan itu merupakan perintah, bagian dari supaya keserupaan dengan Kristus itu terjadi. Amin. Nah dalam perjalanan ini kita ini sedang berjalan kepada Kristus, ke arah Kristus saudara.
Dan untuk berjalan ke arah Kristus ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Amin. Nah, hari ini mari kita belajar saudara. Saya percaya kalau Tuhan izinkan hari ini Anda dan saya masih menikmati hidup, itu artinya sebuah kesempatan untuk kita ini terus menyelaraskan hidup kita dengan Kristus saudara. Amin. Saya percaya kalau Anda hidup hari ini, saya hidup hari ini bukan kebetulan loh saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan masih diberlakukan, berlangsung dalam kehidupan kita. Nah, kemarin dalam konseling saya bilang begini, kalau ada kehidupan yang terus dipercayakan dalam diri kita, mari kita mengupgrade diri kita, mari kita membangun diri kita supaya keserupaan dengan Kristus terjadi manakala kedatangan Tuhan datang buat setiap kita. Amin. Jangan sampai Kristus datang kita nggak serupa dengan Dia. Kalau kita nggak serupa dengan Dia, secara otomatis kita akan tertinggal. Bilang kanan kiri kita, eman. Gitu. Oh ya. Kalau sampai Kristus datang saudara, dan kita nggak pernah tahu loh kapan Kristus datang. Setiap kita tidak ada seorang pun yang tahu. Yang menjadi takaran kita adalah begini saudara. Mari kita senantiasa selalu siap untuk apa? Kalau toh kedatangan Tuhan datang, kita tidak kedapatan tertinggal. Amin. Nah, oleh karena itu dalam pengiringan kita, dalam perjalanan hidup ini saudara, mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Nah, mari hari ini kita belajar dari perjalanan hidup orang Israel. Tuhan sekali lagi sedang mempersiapkan satu umat yang sungguh-sungguh layak mewarisi kerajaan surga saudara. Amin. Kita ini sedang ada dalam sebuah seleksi loh saudara. Bukan seleksi Indonesia Idol, enggak. Bukan ikut seleksi yang sekarang ini X Factor, bukan. Kita ini sedang ada dalam sebuah seleksi untuk menjadi warga kerajaan surga loh saudara. Jangan istilahnya jangan santai. Loh kita ini sedang masuk loh di areal itu. Tanpa kita sadari kita ini sedang terseleksi nantinya. Nah oleh karena itu mari kita belajar terus untuk siap. Manakala kedatangan Tuhan ada, setiap kita menjadi mempelai wanitanya Allah dan kita masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah hari ini mari kita belajar dari perjalanan orang Israel saudara. Di dalam Bilangan pasal yang ke-9. Ya. Bilangan pasal yang ke-9. Ayat yang ke-15 sampai 21 saudara. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian. Dan hal yang sama pun berlaku buat kita. Kita sedang menuju tanda perjanjian. Amin. Tanda perjanjian kita adalah surganya Allah. Dan apa yang harus kita siapkan saudara? Dalam Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai 21. Mari kita baca bersama. Enggak, saya yang bacakan untuk Anda saudara. Dikatakan pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. 16. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. 18. Atas titah Tuhan Allah Israel berangkatlah, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci,
Maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. 21 terakhir. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkat. Saudara, kalau Anda lulusan sekolah minggu, pasti tahu cerita tentang tiang awan dan tiang api. Ya, pastilah. Tapi ada hal yang menarik saudara perhatikan dari cerita ini. Puji Tuhan, kalau kita ini tidak tinggal pada masa perjanjian lama, saudara. Saya waktu coba merenungkan perjalanan orang Israel ini, ngeri-ngeri sedap, saudara. Ya kan? Loh, mereka kan tidak punya rumah. Mereka itu rumahnya terbuat dari apa? Tenda. Saudara, untuk buat tenda atau mendirikan tenda itu butuh waktu, saudara. Tergantung kapasitas keluarganya. Betul? Karena satu tenda akan dihuni oleh satu keluarga. Nah, kalau zaman sekarang ini kan kita dibatasi, dulu kan kita dibatasi 2 anak aja cukup. Ojo akeh-akeh. Zaman-zaman sekarang, tapi kalau dulu orang tua kita dulu, saudara, nggak ada batasan itu, termasuk orang tua saya. Ya. Saya komplain hari ini, kok cek wakil pak gitu. Saya 9 bersaudara, 11 mati 2, tinggal 9. Hah? Wakil ya? Iya, orang tua dulu kita anaknya banyak, saudara. Bukan banyak binatang itu loh. Anaknya terlalu banyak gitu loh. Lah sekarang kita memang dibatasi. Lah saya nggak bisa bayangkan orang tua kita aja seperti ayah saya, anaknya 9. Zaman dulu berapa saudara? Yakub itu anaknya berapa? 12. Itu yang laki saudara. Yang wanita nggak pernah dihitung. Sakno betul Bu. Ya, untung Bu Sianipar lahir di tahun ini, dihitung di kakaknya, ditulis Bu Masni gitu ya. Kalau dulu di kakak pasti tidak akan ditulis Bu Masni, cuma coret. Habis Pak Sianipar coret di bawah Karis Teo gitu ya kan. Yang wanitanya nggak dihitung saudara. Orang Israel itu dulu anaknya banyak loh. Saya coba bayangkan, mereka tinggal dalam sebuah tenda. Untuk mendirikan tenda yang besar butuh waktu saudara. Dan perhatikan, ada kalanya awan itu pagi berhenti. Awan itu bicara mengenai penyertaan Tuhan. Awan itu bicara mengenai Tuhan sendiri saudara. Jadi ketika awan itu naik dari kemah pertemuan suci, naik, orang Israel itu sudah tahu bahwa Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang berjalan, maka secara otomatis saudara, orang Israel harus cepat apa? Membongkar tendanya saudara. Membongkar tendanya langsung saudara, begitu mereka lihat, karena kan mereka hidup di padang, jadi tahu, oh awannya naik, wah langsung cepat. Kalau awannya tetap tinggal, oh awannya tetap di atas kemah pertemuan, oh mereka tetap hidup hari itu di tempat itu saudara. Saya nggak bisa bayangkan loh, Tuhan itu kadang-kadang pagi diam, sore berangkat. Langsung mereka berkemas-kemas. Terus paginya Tuhan berhenti. Mereka langsung dirikan tenda. Sebab kalau mereka keluar dari tiang awan dan tiang api cuma satu. Mereka akan mengalami malapetaka saudara. Sebab tiang awan kalau siang itu untuk menudungi mereka dari panasnya padang gurun saudara. Tidak ada orang yang bisa tinggal berlama-lama di padang gurun. Makanya Tuhan menyertai bangsa Israel di siang hari itu dengan tiang apa? Tiang awan. Teduh, nyaman saudara. Kalau orang Israel tidak taat dengan penyertaan Tuhan, artinya ketika tiang awan itu berjalan, mereka berkata kesel. Gak mau berangkat, mati mereka saudara. Demikian juga sebaliknya kalau malam. Ketika malam hari Tuhan menudungi orang Israel dengan tiang api, memberi kehangatan buat orang Israel. Saya nggak bisa bayangkan kalau tiang api itu bergerak dan mereka tidak mau mengikuti arah gerak dari tiang api, mereka mengalami kematian saudara. Nah coba bayangkan saudara, betapa susahnya orang Israel
pada masa itu. Sedangkan kita yang sekarang tinggal di masa kasih karunia, itu sebuah anugerah yang besar, amin. Tapi bukan berarti kalau kita tinggal di masa kasih karunia ini, terus kita serampangan dengan hidup ini, terus kita tidak mempersiapkan hidup ini saudara, maka kita akan terhilang saudara. Saudara coba bayangkan dari ayat 14 tadi sampai 21 kita lihat bagaimana Tuhan mendidik orang Israel. Tuhan mendidik bangsa Israel sedemikian rupa. Saya percaya saudara, di ayat 15 sampai 21 ini kita temukan ada banyak omelan-omelan di hati orang Israel, betul? Terus saya nggak bisa bayangkan pagi mereka sedang mendirikan tenda loh, ini pagi misalnya. Belum capek itu belum selesai saudara. Tahu-tahu kalau tiang awan itu bergerak langsung mereka berkemas lagi. Ya, ada satu cerita orang Ambon saudara. Saya kurang bisa melogatkan bahasa orang Ambon. Suatu ketika ada cerita begini saudara. Orang Ambon itu punya usaha cengkeh gitu. Nah, suatu ketika dia lihat panas gitu, dia jemur cengkehnya di sebuah halaman yang luas yang dia miliki. Wah, dia jemur cengkehnya, wah dia senang, cengkehnya pasti cepat kering. Wah, ternyata begitu dia keluarkan, dia jemur, enggak lama 1 jam kemudian awan mulai datang. Langsung si bapak ini lihat awan, wah ini hujan, mau hujan. Jadi dia pikir gini, daripada cengkehnya hancur, dia cepat kemasi cengkeh itu, masukkan karung lagi, dimasukkan gudang. Begitu dimasukkan gudang saudara, dia pikir aduh alhamdulillah gak kena hujan. Awannya geser. Wah dia lihat gini, kok panas lagi. Wah dia keluarkan lagi itu karungnya, dia jemur. Karena dia pengen cengkeh punya kualitas yang terbaik. Harus punya tingkat kekeringan yang, ya kalau orang yang bisnis cengkeh pasti tahu ada takarannya. Dia jemur lagi. Saudara ketika dia habis jemur gak lama awan itu balik kucing saudara. Wah dia begitu lihat awan, aduh dia kemasi lagi saudara. Dia masukkan karung, masukkan gudang. Gak lama setengah jam lagi awan itu pergi. Dia bilang gini, waduh gimana ini dijemur atau enggak, dijemur atau enggak, dijemur. Dijemur aja. Wah dia ngitung jari kayak dulu kita waktu ujian gitu. ABC gitu. Wah dia jemur cengkeh itu. Begitu dia jemur saudara, gak lama gerimis datang. Dia langsung saudara, Tuhan kalau Tuhan gak bisa atur cuaca turun. Udah marah saudara. Karena dianggap Tuhan gak bisa atur cuaca. Dari panas, dingin panas gitu. Dia marah. Karena apa? Cengkehnya rusak saudara. Waktu saya dengar cerita itu, ya agak tertawa dulu. Ada teman saya bercerita tentang masalah cengkeh itu. Saya teringat kisah ini. Ini jauh lebih parah sebenarnya. Bayangkan orang Israel habis bikin tenda dan Tuhan jalan. Mereka harus berkemas. Bagi mereka tidak ada kesempatan saudara untuk apa? Untuk santai. Mereka hidupnya apa? Mawas diri loh saudara. Mereka senantiasa fokusnya itu lihat tiang awan dan tiang api. Betul? Sebab kalau mereka tidak mentaati itu, mereka mati loh saudara. Jadi hidup mereka itu senantiasa sambil bekerja sambil lihat, oh aman. Kerja, oh lihat masih aman. Sekalipun tidur pun loh saudara. Tidur pun mungkin ada orang tua bilang begini sama anak yang nomor 1. Hari ini, malam ini, jam ini kamu jaga. Lihat awan, lihat tiang api. Oh ya Pak, anaknya 1 jam. Gantian adiknya mungkin digilir karena apa? Kalau sampai enggak saudara ya itu tadi mereka mengalami kematian. Waktu saya coba merenungkan ayat ini betapa beratnya perjalanan orang Israel saudara untuk apa? Untuk masuk di dalam tanah Kanaan. Inti dari semua cerita ini adalah begini saudara, kenapa Tuhan berlakukan hal-hal semacam ini? Tiang awan bergerak, tiang api bergerak, tiang awan diam untuk dikatakan kadang untuk beberapa waktu lamanya tiang awan dan tiang api itu tidak bergerak. Itu artinya Tuhan mengizinkan mereka tetap stay di situ. Kadangkala Tuhan izinkan pagi tiang awan bergerak, malam berhenti, besok paginya bergerak. Sedemikian rupa.
Perhatikan, 40 tahun lamanya loh saudara. Halo? Orang Israel disertai oleh tiang awan dan tiang api. Tapi dalam penyertaannya ada harga yang harus orang Israel alami saudara. Amin. Apa yang kita bisa pelajari dari tempat ini, dari pelajaran ini? Perhatikan. Yang pertama saudara, Tuhan mau melihat orang-orang yang berkualitas yang akan masuk di dalam tanah perjanjian. Amin. Orang-orang yang hidup dalam ketaatan yang akan mewarisi tanah perjanjian saudara. Dan akhirnya kita tahu semua kok, dari sekian jutaan orang Israel yang keluar dari Mesir, cuma Kaleb dan Yosua aja yang menikmati tanah Kanaan, tanah perjanjian. Selebihnya mati saudara. Jadi yang pertama, maksud dari perjalanan kita, kenapa kadang-kadang Tuhan perintahkan kita beribadah, Tuhan perintahkan nanti yang 7 orang dibaptis, semuanya itu karena Tuhan mau mempersiapkan satu umat yang punya kualitas yang boleh mewarisi kerajaannya saudara. Amin. Allah kita bukan Allah serampangan loh Bapak Ibu. Allah kita itu Allah yang berintegritas dan dia mau bahwa wilayahnya dipenuhi dengan orang-orang yang berintegritas. Amin. Surga harus dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki ketaatan, orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada Tuhan. Penduduk surga adalah penduduk nomor 1 saudara. Amin. Enggak ada penduduk nomor kelas 2, enggak ada kelas 3, enggak ada. Penghuni kerajaan surga itu adalah orang-orang yang berkualitas. Makanya Tuhan izinkan orang Israel 40 tahun dididik di padang gurun lewat cara-cara seperti ini. Saya kadang-kadang waktu coba merenungkan, ya di satu sisi ya marah mungkin orang Israel. Tapi itulah bagian pemrosesan saudara. Hal yang sama kadang-kadang ketika kita beribadah, kita dengar firman-firman yang kadang-kadang rasanya enggak mengenakan untuk daging kita, betul? Ya, tapi itu bagian dari proses yang Tuhan inginkan supaya muncul di dalam diri kita itu Kristus saudara. Enggak ada yang lain. Kalau pujian tadi kan kita bilang ya, saya enggak janjian sekalipun dia malam heran tidur di rumah saya tadi malam. Nginep di rumah saya saudara. Sehingga akhirnya ramelah rumah. 2 anak saya ganti tidur di atas gitu ya. Enggak apa-apa. Enggak ada janjian. Saya enggak pernah tanya, Sel kamu besok nyanyi apa? Enggak. Ya mengalir aja. Dan pujian tadi terakhir kita bilang bahwa Yesus itu segalanya dalam hidup kita. Emas dan perak itu enggak ada artinya. Pertanyaannya, betul saudara? Halo? Emas dan perak enggak ada artinya? Aduh. Tuh, lagu itu memang bagus saudara. Tapi waktu saudara menyanyikan, apakah itu memang benar saudara? Bahwa Yesus itu melebihi segalanya. Tadi dikatakan Yesus itu melebihi mutiara, betul ya? Tadi itu, mutiara dalam hidupku ya. Lebih. Apakah waktu kita menyanyikan itu dengan sebuah kesadaran, waktu setiap kalimat muncul dalam diri kita, itu sungguh-sungguh kita lakukan saudara? Padahal kita nggak tahu, saya pun juga nggak tahu Anda gimana. Tapi mari sungguh-sungguh saudara, ini kesempatan, kita ini tidak tahu loh. Apalagi sekarang ini Omikron ya. Omikron, itu juga mereknya ban mobil loh saudara. Ada ban mobil mereknya Omikron gitu. Virus itu juga menyerang ban loh ternyata. Heran saya, ya bukan hanya manusia yang diserang, ban diserang juga saudara. Loh kita ini tidak tahu, katanya Jakarta sudah zona merah semua. Surat teman-teman saya tanya gini, Pak kapan PPKM Pak? Saya tahu mereka tanya kayak itu sudah tahu, saya pengen pulang sore gitu loh. Kapan Pak Anang diberlakukan PPKM? Saya jawab, emangnya saya pemerintah Mas? Saya nggak ngerti Mas, itu aturan pemerintah. Kalau toh memang ada PPKM ya kita akan lihat gitu loh. Saudara, kalau hari ini sebuah kesempatan Tuhan percayakan untuk kehidupan masih kita jalani, mari kita mempersiapkan, amin. Kita ini zaman kasih karunia saudara. Saya nggak bisa bayangkan kalau Anda tinggal seperti orang Israel pada masa itu saudara.
akan tergerus. Dari Alkitab banyak penafsir yang bilang gini, kurang lebih 2 juta orang Israel yang keluar dari Mesir. 2 juta orang Israel itu cuma prianya aja, wanitanya tidak dihitung saudara. Berarti ada banyak orang yang binasa di padang gurun. Hanya Kaleb dan Yosua, 2 pribadi. Dan mereka yang lahir di padang gurun yang mewarisi tanah Kanaan. Sedangkan orang-orang yang keluar dari Mesir, mereka mati semua di padang gurun. Gak bisa bayangkan kalau yang keluar 2 juta, yang masuk cuma 2 orang, berapa saudara? Tapi hari ini kalau kasih karunia Tuhan berlakukan di dalam diri kita, mari kita hidupi dengan sungguh-sungguh. Jadi yang pertama saudara, apa yang kita bisa tangkap pembelajaran dari cerita ini? Yang pertama, karena Tuhan mau mempersiapkan satu umat yang sungguh-sungguh berkualitas masuk di dalam kerajaannya. Itu yang pertama. Pasti ini banyak yang ngomel, buat tenda baru dirikan, harus berangkat banyak. Tapi mungkin ada orang yang punya sikap hati yang benar, betul? Begitu kan, oh berangkat ya sudah, kan kayak gitu kan. Ada orang yang, oh Tuhan berangkat ya sudah. Ada orang yang berkata kurang ajar Tuhan, ada saudara. Semua kembali kepada respon masing-masing kita. Yang kedua saudara, apa yang kita bisa pelajari dari cerita yang sederhana ini saudara. Perhatikan begini, poin yang kedua, bahwa dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak selalu ada kenyamanan, tidak selalu ada kepastian, dan tidak selalu ada hal-hal yang dimudahkan dalam perjalanan kita. Saya ulangi, dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak selalu ada hal-hal yang membuat kita nyaman, tidak selalu ada hal-hal yang dimudahkan dalam diri kita, dan tidak ada selalu hal-hal kepastian di dalam diri kita. Enggak, saudara. Kalau semuanya itu dienakkan, disediakan, maka bukan umat yang tangguh. Setuju saudara? Ya kan? Kalau semuanya dimudahkan saudara, semuanya ada kepastian dalam diri kita, semua ada ketenangan. Saya percaya saudara, kita bukan jadi pribadi yang kuat. Amin. Jadi hari ini mari kita belajar. Yang kedua, poin kedua. Kalau kita mengiring Kristus, dulu mungkin sales-sales yang lama, sales yang lama yang memberitakan Injil, oh ikut Yesus diberkati kamu, ikut Yesus, oh kamu punya katakanlah hidup yang mapan, ikut Yesus, wah bla bla dienakan, kamu ikut Yesus pekerjaanmu lancar, wah semuanya itu sales zaman now, zaman all, ya. Salah semua. Waktu saya coba merenungkan ini, ternyata bahwa dalam pengiringan kita akan Kristus saudara, tidak ada kepastian loh, betul? Oh Yesus, Tuhan pagi itu cangkruk kayak warung kopi ya, berhenti di warkop gitu loh misalnya, Tuhan berhenti, loh 1 jam kemudian berangkat loh Tuhan, kan gak ada kepastian kan, betul? Kadangkala memang Tuhan izinkan beberapa hari Tuhan ada di situ, di satu tempat itu sehingga orang Israel menikmati. Tapi beberapa waktu kemudian Tuhan bisa bergerak loh. Ada ketidaknyamanan yang Tuhan hadirkan dalam seluruh bangsa Israel saudara. Tapi itulah bagian proses. Jadi mari kita keluar dari mindset kita, cara berpikir kita. Kalau ikut Yesus semuanya dimudahkan. Kalau ikut Yesus pasti diberkati. Kalau ikut Yesus pasti keadaannya baik-baik. Omong kosong saudara. Ingat cerita ketika Tuhan Yesus tertidur di perahu. Dan murid-muridnya di dalam Lukas. Saya lupa Lukas pasal berapa itu. Saya baru diingatkan. Waktu Yesus tertidur di dalam perahu loh saudara. Perahu itu diombang-ambingkan oleh angin topan. Ada Yesus. Ada Yesus loh di situ, tapi topan tetap aja jalan saudara, betul kan? Murid-murid berpikir begini aman, ada guru. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa, Tuhan Yesus tidur loh saudara. Artinya mari kita mulai berkaca hari ini. Kalau toh kesulitan datang dalam hidup Anda, kalau toh ada hal-hal yang tidak enak terjadi di dalam hidup Anda, jangan pernah menyalahkan, katanya ikut Yesus kok
Gini katanya dulu, katanya sales istilahnya. Katanya sales dulu gini-gini. Enggak saudara, hari ini mari kita belajar. Kalau toh kesulitan Tuhan izinkan. Kalau toh ada hal-hal enggak enak yang diberlakukan dalam diri kita. Ingat, ini bagian dari sebuah pemrosesan Tuhan untuk mempersiapkan aku masuk di dalam kerajaannya. Amin. Kalau gampangan saudara, anak gampangan istilahnya. Doa, Tuhan aku butuh duit, notio, Tuhan langsung kasih notio. Tuhan aku pengen dalam perjalanan selamat semuanya, Tuhan selamatkan semuanya. Loh, ada kalanya loh, Tuhan gak jawab doa itu, betul? Kadang-kadang kita sudah bergerak, kita sudah doa. Ya. Contoh saya ingat pengalaman saya. Ya. Ketika saya harus diprediksi, bukan diprediksi, artinya harus pasang ring, kemungkinan pasang ring. Oh, saya setuju pasang ring, enggak mau saudara. Saya hamba Tuhan tengking-tengking terus saudara, supaya enggak nanti waktu katerisasi diperiksa semuanya dilancarkan. Oh, saya doa tiap hari, bahkan bukan hanya saya doa, seluruh keluarga saya pasti doa. Bukan hanya seluruh keluarga saya berdoa, tapi seluruh rekan-rekan saya, baik itu yang di wanita bijak maupun pria sejati, saya ngomong, mereka tahu, nah kamu gini, ya, wis kita doakan aku supaya yang terbaik. Setuju saudara? Ya kan? Oh, mereka berdoa untuk saya. Tapi kalau toh faktanya harus pasang ring 2, apakah saya ngomong dengan Tuhan? Gak bener kalau enggak bisa ngatur cuaca turun naik, gantian aku yang naik ke atas atur cuaca. Apa kayak gitu saudara? Iya kan? Seperti orang Ambon tadi, kalau Tuhan tidak bisa atur cuaca, Tuhan turun biar aku yang naik ke atas atur cuaca. Tidak bisa saudara. Hari ini mindset kita dalam pengiringan kita akan Tuhan harus mengalami perubahan. Amin. Kalau toh kesulitan, apapun yang tidak enak, terima itu. Itu bagian dari pemrosesan pendewasaan yang harus kita alami. Kalau saudara pelajari tokoh-tokoh Alkitab, lihat, gak ada tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya lurus terus perjalanannya. Siapa? Coba sebutkan. Mereka pasti mengalami situasi yang gak enak juga. Tapi mereka harus belajar. Mereka harus terima itu saudara. Dan oleh karena itu saya berharap jemaat di tempat ini, kita punya cara pandang yang berbeda. Amin. Kalau toh hari ini doamu tidak dijawab oleh Tuhan, enggak masalah. Bukan berarti Tuhan enggak sayang Anda. Kita itu enggak pernah bisa menyelami pikiran Tuhan. Amin. Dikatakan Alkitab itu siapa yang bisa menyelami pikiran Tuhan sih? Halo? Enggak ada. Jangankan menyelami pikiran Tuhan, menyelami pikiran pasanganmu aja kita enggak pernah bisa. Betul? Betul kan? Jangankan pasanganmu, menyelami pikiran anak-anak kita aja loh, kemauan anak-anak kita aja kita kadang-kadang enggak bisa bisa ngerti. Apalagi ini menyelami pikiran Tuhan. Oh Tuhan itu punya banyak cara saudara. Jadi kalau hari ini toh doamu enggak dijawab, kalau toh hari ini kemalangan terjadi dalam dirimu, yang Anda harus kerjakan begini saudara, bangun rasa kepercayaanmu kepada Tuhan terus. Amin. Bangun rasa kepercayaan kita kepada Tuhan dengan sebuah kalimat begini, bahwa Tuhan tidak pernah membinasakan aku lewat setiap persoalan. Halo. Tuhan tidak akan pernah menyingkirkan aku lewat keadaan-keadaan seperti ini. Tidak. Itu yang kita perlu bangun, kepercayaan kita kepada Tuhan saudara. Maka Tuhan akan melihat kita punya mentalitas sebagai apa? Orang-orang yang layak untuk masuk kerajaan surga saudara. Coba bayangkan orang untuk masuk akademi kepolisian aja, itu standarnya kan luar biasa kan, betul kan? Kepolisian, ada varises titik aja orang kalau sudah varises dia bergerak kan, apa disuntik, betul? Disuntik supaya varisesnya gak kelihatan. Karena apa? Begitu ada varises, you know varises saudara? What is the meaning varises? Otot yang muncul itu saudara. Itu kalau di kepolisian atau di TNI ketika apa pendidikan melamar ada kayak gitu, itu sudah dianggap apa? Cacat, sudah tidak layak.
Loh, dunia aja punya standar loh saudara, amin. Dunia untuk menerima hal kayak gitu. Lah dulu juga sama lah, kalau orang dulu itu kalau milih mantu, itu kan dilihat apanya? Bobot, bibit, apalagi. Terus lah soto babat. Orang aja dilihat apa? Bobot, bibit, ya, gak ngerti saya. Orang dulu kayak gitu loh saudara, ya kan? Untuk menerima orang asing masuk di dalam keluarganya, mereka pakai standar saudara. Hal yang sama kerajaan surga, amin. Dari hari ini mari kita berpikir, oh iya, sekalipun kasih karunia, bukan berarti santai, amin. Bukan berarti, ya kemarin saya waktu konseling sama keluarga Pak Chandra yang nanti akan menyerahkan anaknya. Dulu kalau orang menyerahkan anaknya, penyerahan anak itu alkitabiah, bukan sekali lagi bagian kegiatan gereja mengadang-adakan, enggak. Seorang ayah dan seorang ibu ketika mempersembahkan menyerahkan anaknya kepada imam, dia harus bawa burung tekukur, ya kan? Bawa burung apa? Merpati. Itu zaman dulu. Nah kalau sekarang saya minta Chandra bawa burung tekukur gitu. Lah terus buat apa burungnya? Kan sekarang sudah tidak perlu zaman kasih karunia kan. Oh kita ini dimudahkan segala sesuatunya, betul? Kalau dulu korban penghapusan dosa itu lihat tingkatannya saudara. Kalau orang nggak mampu memang bayarnya pakai apa? Burung tekukur, burung murahan gitu loh. Istilahnya murah. Kalau orang itu berada naik. Enggak pakai burung tekukur, ada kambing domba, itu saudara. Lihat takaran status ekonominya orang saudara. Dulu zaman dulu itu penghapusan dosa. Nah sekarang kan kita enggak kayak gitu semua kan. Oh saya bayangkan kalau seorang imam zaman sekarang terus diperlakukan kayak gitu, imamnya soge saudara. Chandra buat dosamu kasih kambing kalau kamu mau dihapus dosamu, tinggal didoakan, hapus. Saya terima kambing saudara, buat sate kambing itu ya kan. Subur saudara. Ya. Tapi ini zaman kasih karunia. Tapi bukan berarti kalau kasih karunia terus hidupnya serampangan, terus hidupnya tidak sungguh-sungguh saudara. Itu yang kedua, yang ingin supaya jemaat di tempat ini, mari yuk kita mengalami pembaruan dalam cara berpikir kita. Bukan berarti ikut Yesus selalu ada kepastian. Ikut Yesus tidak selalu ada kenyamanan. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal yang nggak mengenakan. Ya, harus kita terima. Tapi yang perlu kita bangun adalah apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan pernah luntur. Amin. Jangan pernah luntur. Saya ingat cerita tentang seorang perempuan yang minta pembelaan kepada seorang hakim. Dia tiap pagi terus kejar hakim itu, tiap pagi dia kejar hakim itu supaya perkaranya ini dapat diselesaikan. Dia gak menyerah, dia terus kejar hakim saudara. Akhirnya hakim itu luluh sendiri karena melihat perjuangan dari perempuan ini. Dan saya berharap jemaat di tempat ini pun juga bisa membuat hati Tuhan luluh saudara. Amin. Karena ketaatan kita, karena keseriusan kita, sekalipun tidak ditolong Tuhan, kita tetap mengikut Tuhan. Sekalipun ada masalah berat, kita tetap setia mengiring Tuhan. Itu membuat hati Tuhan luluh. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini, saudara? Kadang-kadang gini, saudara, untuk hidup benar, kadang-kadang Tuhan bawa kita pada situasi yang sulit. Untuk hidup benar saja loh. Mari kita lihat Mazmur pasal yang pertama. Pasal yang ke-23. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ini sebuah nyanyian dari Raja Daud, Mazmur nyanyian dari Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Perhatikan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Keadaannya baik. Perhatikan ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu lah, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebuah nyanyian dari Raja Daud, sebuah mazmur dari Raja Daud. Perhatikan yang ketiga poinnya, untuk kita belajar dalam menghidupi kebenaran, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kekelaman itu terjadi di dalam diri kita. Amin. Loh, kita ini mau hidup benar. Kadang-kadang aja Tuhan bisa uji kita lewat hal-hal yang enggak enak. Ya. Kita mau hidup benar. Contoh misalnya Anda sebagai pekerja, Anda mau belajar hidup benar dalam pekerjaan Anda. Anda komitmen mau belajar, sudah, aku tidak mau lagi gaya Spanyol. Oh, aku mau gaya Portugal. Spanyol itu separuh nyolong. Kalau Portugal enggak tahu saya. Ya, Anda mau belajar lurus gitu loh. Tapi kadang-kadang kan kita sudah buat komitmen, betul? Kadang-kadang ada teman-teman kita, wis ojo terlalu suci-suci lah. Wis lah. Lek gak melo, istilahnya kalau peribahasa apa, dunia ini edan, lek gak edan gak keduman. Kalau kamu ndak ikut dunia, gak terima apa-apa, kamu wis lah gak apa-apa. Padahal kita sudah buat komitmen loh. Contoh ketika Anda bangun pagi, Anda kan berdoa kadang-kadang gini, Tuhan didik aku dalam kesabaran hari ini. Doanya keren kan ya. Tuhan didik aku dalam kelemah lembutan. Jeketek, jeketek saudara. 1 jam kemudian saudara, ada persoalan yang kadang-kadang muncul sehingga kadang-kadang membuat kita apa? Keluar dari apa yang kita doakan tuh saudara. Betul saudara. Seringkali saya yang kerja sekuler, saya kadang kalau mau berangkat saya sudah ngomong gini, Tuhan beri hati yang tenang dalam menghadapi situasi. Saya berdoa Tuhan beri kesabaran menghadapi khususnya rekan-rekan driver atau beri kesabaran. Udah berangkat ya, sampai kantor belajar, sabar. Terus saya dilapori sama manajer transportasi Panang, tolong supiriku celukun lah. Saya tanya, kenapa bro? Ini wis dikandani bolak-balik ini. Oh ya wis. Oh, ini contoh saya saudara. Saya manusia juga kok. Pendeta juga manusia. Saya panggil, Mas, datang ke ruang meeting Mas. Oh ya Panang. Musuh supir saudara. Saya ngomong bla bla bla. Wow, supir kan nyolot deh. Nyolot. Oh aku gak ngono Panang. Oh iku ngawur ae ngomong tinggi saudara. Loh padahal saya itu kan ngomong pelan kan. Mas saya itu udah, lu dia tinggi saudara. Terus tinggi terus, gak iso ngono Panang, wah semua. Saya tak Mas, aku kan ngomong pelan karo sampean. Lu sampean iso diomongi apa gak? Mulai tensinya tinggi. Lu aku kan ngomong gak betak-betak sampean kan. Lu kok sampean ngomongnya keras kenceng ngono. Emangnya aku iki budek ta? Terus mulai ningkat saya ngomongnya saudara. Oh, emang aku iki budek, aku gak tuli Mas. Aku yo ngerti. Ngomong pelan kan yo iso kan. Terus dadi saudara. Begitu selesai, terus saya keluar ruang meeting. Loh aku manglah doa, beri ketenangan, beri ketentraman. Bablas saudara. Tahu maksud saya? Kadang-kadang untuk hidup benar aja Tuhan bawa kita pada lembah kekelaman. Karena apa? Proses itu terus Tuhan akan beri dalam diri kita untuk memunculkan sebuah karakter yang terbaik. Amin. Loh saya sadar kadang-kadang gak sempurna, kadang-kadang masih nyolot juga ini mungsuh mereka itu. Tapi kalau dengan yang lain, kalau ngomong sabar enak gitu, ya Panang saya salah. Oh seneng saya, ya wis lah gak apa, wong namane manusia Mas, ya ono kilafi, ya gak apa-apa lah ya lain kali ya Mas ya Panang. Makasih Panang ya. Oh seneng saya. Tapi kalau mungsuh yang itu nyolot juga saudara, ya wajar.
ya, manusia. Tapi mari kita belajar untuk melihat itu. Ketika kita begitu saya sadar, iya, aku manglah jaluk Tuhan kesabaran, kelemah lembutan. Tuhan ampuni, Tuhan. Masih diingatkan untuk apa? Untuk kembali kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi goal setting hidup kita ini adalah keserupaan dengan Kristus. Amin. Sampai wajah mempelai pria itu terpancar dalam diri kita. Nah, untuk hal-hal semacam itu saudara, perlu harga bayar. Nah, hari ini kita belajar dari perjalanan hidup orang Israel. Ya. Mereka hidup dalam situasi yang sulit. Tapi kalau hari ini kita hidup dalam zaman kasih karunia, bukan berarti terus kita serampangan dengan hidup ini. Amin. 3 perkara penting yang pagi hari ini saya sampaikan. Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan semuanya ini? Karena Tuhan mau membentuk kita sebagai orang-orang yang berhak mewarisi kerajaan surga. Amin. Bilang kanan kiri, sudah siap jadi warga kerajaan surga? Oh, itu penting saudara. Sudah siap? Kalau dalam dunia bermain bola dulu pelatih saya dulu bilang gini, "Nang siap nang?" "Siap Pak, gitu. Karena belum siap saya. Tapi begitu pelatih saya bilang gini, "Nang siap maju?" "Siap Pak." Wah, maju main saudara. Tapi kalau saya enggak siap ya saya ngomong, "Next saja. Saya tak jadi cadangan aja." Oke. Hari ini kita harus punya apa? Komitmen saudara. Yang kedua, perhatikan, mindset kita harus mengalami pembaharuan. Bukan berarti mengikut Yesus ada kemudahan, bukan berarti mengikut Yesus ada kepastian terjadi dalam diri kita, bukan mengikut Yesus ada apa katakanlah, semua yang baik-baik, enggak. Ikut Yesus juga bisa menderita, ikut Yesus juga harus mengalami kesulitan, amin. Tapi keyakinan kita kepada Tuhan biarlah itu tidak luntur saudara. Kita tetap mempercayai bahwa lewat peristiwa-peristiwa itu tidak membawa kita pada kematian kok. Amin. Enggak akan membawa kita pada kematian. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah untuk kita ini belajar hidup benar pun kadang-kadang Tuhan bawa dalam lembah kekelaman. Tapi mari kita belajar untuk apa? Terus punya apa? Hati yang mau terus dikoreksi. Sama, saya begitu seperti itu saya sadar ya Tuhan, salah Mas ya, gagal saya, si ngamuan di kantor gini, ya ampuni Tuhan. Ya, itu hal yang penting saudara. Hari ini mari kita mau membangun diri kita sebagai warga kerajaan surga, amin. Yesus telah mati buat kita, dia menebus kita dengan satu tujuan, supaya lewat penebusannya di kayu salib, kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa, amin. Supaya setiap kita ini masuk di dalam kerajaannya, supaya pengorbanan Yesus 2000 tahun yang lalu itu tidak sia-sia, amin. Yesus mati di atas kayu salib supaya setiap kita ini masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Jangan sampai seorang pun binasa. Tuhan itu sedih kalau satu orang binasa, Tuhan sedih. Gambarannya lihat cerita tentang domba yang hilang satu, yang 99 diapain? Ditinggal. Gembala itu cari yang satu. Begitu dapat yang satu, dia pesta, potong domba. Dombanya yang dipotong kadang-kadang 2 dan 3. Dikorbankan gak apa-apa. Yang penting satu orang sudah, satu domba ini apa? Kembali. Loh, satu orang kembali, 3 orang dibunuh istilahnya. Kan kadang-kadang saya mikir caranya Tuhan ini kok lucu ya. Iya kan, sukacita Tuhan kan. Seperti sukacita seorang gembala itu ketika dia menemukan dombanya yang terhilang, kan dia enggak sendiri. Oh, dia ngomong sama teman-temannya, dombaku sudah tak temukan, dombaku sudah tak temukan. Yang lainnya, kau no pesta rek. Oh iya, sih, motong domba. Lah doa kan. Iya kan. Bisa jadi domba yang dipotong 2. Nah kalau dihitung-hitung orang Cina rugi. Enggak cuan ini, bocuan ini. Gitu kan. Tapi bagi dia sukacitanya itu melebihi. Tahu saudara, melebihi dari apa yang dia korbankan. Hal yang sama, Tuhan telah mati supaya apa? Setiap kita masuk dalam kemuliaan.